warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14 akan menampilkan video mediasi yang dibuat oleh kelompok kami untuk menyelesaikan tugas mata kuliah mediasi. Sebelumnya perkenalkan saya Nadifah Febriana Salsabila dengan NIM 10323006 sebagai videografer dan editor. Perkenalkan, nama saya Panandal Rama dengan NIM 10323111 dengan berperan dengan Pak Adi sebagai Pak Adi. Perkenalkan, nama saya Naura Sindala Putria dengan NIM 1032305. Di sini saya berperan sebagai Ibu Fitri. Perkenalkan, saya Desi Putria dengan NIM 10322303 berperan sebagai mediator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Desi Putria yang hari ini akan menjadi mediator untuk Bapak Ibu. Sebelumnya saya mohon dulu Bapak Ibu untuk mengenalkan diri masing-masing. Mungkin untuk video ini, baik, izin memperkenalkan diri Bapak. Saya perkenalkan, nama saya Ibu Fitri Nagayani. Saya tempat tinggal di RT 4 RW 2 nomor 12 di Kampung Sejahtera. Saya berkomitmen buat rumah Bapak Andi. Di rumah saya memiliki seusia 10 bulan dan juga saya yang umur 26 tahun yang saya mengalami kesulitan. Perkenalkan, nama saya Ayub Sama. Saya ini berumur nomor 10 persebelas baik UGD. Saya ingin usaha RTID yang alhamdulillah terjadi. Di sini saya jelaskan lebih kepada Bapak dan Ibu mengenai permasalahan ini ya. Jadi untuk permasalahan yang begini itu banyak persimpangan juga kita di sini tidak ada yang menghadiri dan tidak ada yang memang akan kepala. Tapi kita akan mendengarkan dari masing-masing pihak. Jadi nanti saya mengundang ada Bapak Ibu untuk saling mendengarkan sama lain. Nah, kemudian dari mediasi itu adalah yang orang kita menghadapi permasalahannya secara menyeluruh. Jadi nanti ketika Bapak Ibu menjelaskan masalahnya itu secara menyeluruh Bapak. Nah kemudian saya di sini itu bukan sebagai tim tapi saya sebagai penasehat ataupun mediator. Tugas mediator itu mental, jadi tidak memihak dari salah pihak baik kata ataupun tidak. Nah, apakah sudah paham itu? Nah, sebelum kita mulai mediasi pada ini akan saya jelaskan terlebih dahulu ya alur aturan mediasinya agar berjalan dengan lancar. Jadi akan saya jelaskan mengenai aturan-aturan pada mediasi pada ini ya. Yang pertama itu setiap pihak berbicara secara bergantian. Jadi nanti saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menjelaskan masalahannya. Jadi kalau diberikan kepada kedua belah pihak untuk tidak menyela satu sama lain ya. Maka dan kemudian yang kedua itu gunakan bahasa yang sopan. Jadi saya mohonkan di sini tidak ada kata-kata kasar yang keluar dari mulut Bapak. Kemudian yang ketiga, seluruh informasi yang disampaikan di dalam ruang mediasi pada hari ini itu bersifat rahasia. Jadi Bapak ataupun Ibu itu tidak perlu khawatir bahwa informasinya akan bocor keluar. Kemudian yang keempat, mohon untuk telepon seluler itu dimatikan terlebih dahulu ya. Dan kemudian yang kelima, apabila emosi itu mulai tidak terkendali, mediator berhak memberikan biaya terlebih dahulu. Jadi nanti kita akan menanyakan. Nah, apakah ada keberatan dari Ibu Fitri? Mungkin tidak. Oke, kepada Pak Andi, apakah ada keberatan? Oke. Terima kasih. Maka aturan mediasi kita pada hari ini kita sepakati bersama-sama ya. Jadi kita mulai ya Ibu untuk mediasi pada hari ini. Nah, yang pertama kalau Ibu Terima kasih pada mediator. Jadi saya ingin mengusahakan cerita saya terkait dengan permasalahan saya dengan Pak Andi.
Jadi selama bulan-bulan akhir ini saya itu di rumah saya itu sering sekali mendapat gangguan. Jadi suara karaoke dapat. Jadi saya mempunyai seorang ibu yang berusia 10 bulan ketika ibu saya yang masih sakit kita. Bapak Andi ini seringkali memutar musik atau pukul karaoke bersama Mariolanya itu pada pukul malam seperti pukul 1 ini dari seperti itu. Kemudian yang di sini saya memperingatinya itu karena saya masih memiliki bayi umur 10 bulan. Jadi karena mendengar suara musik yang sangat keras dari Lima Andi yang sangat keren bersama kalau lewatnya pada tengah malam itu bayi saya itu sering sekali mengalami kaget dan juga menangis. Nilai juga ibu saya itu sudah tua dan ibunya kan sudah 76 tahun ya ibu sudah sakit-sakitan jadi istirahatnya itu kurang seperti itu. Jadi waktu mau tidurnya di Pangapura jadi kesehatannya itu semakin menurun. Kemudian saya juga sudah pernah mendatangi rumahnya Bapak Andi untuk menembus secara langsung. Namun sayangnya saya itu malah mendapatkan respon yang kurang baik itu karena di sini kan saya ingin menabur ya di sini kan saya ingin beristirahat di rumah bayi sama keluarga saya. Namun malah mendapat respon seperti itu. Malah Pak Adi ini justru memberikan kecil dan berteriak-teriak di depan warga karena kejadian itu saya merasa seperti ini tidak hargai terima kasih. Terima kasih ini sudah menjelaskan sangat menjelaskan kita terima kasih pada atas pernyataan dari ini pernyataan dari Romo sebenarnya. Sebelum saya menyampaikan saya memang memiliki hobi bermain musik dan karaoke bersama dari awal. Sebagai ibu yang setelah seharian bekerja keras, saya mengolah pintu dapur yang gede dari pagi buta hingga malam. Musik adalah salah satu hiburan untuk kami untuk melepas penat dan lelah. Peralatan ini saya beli dengan uang saya sendiri di rumah saya sendiri. Saat insiden ini datang, saya ingin yang saya kecewakan itu begini datang dengan nada yang tinggi melabrak saya di depan umum. Saya juga manusia biasa, memiliki harga diri. Saya merasa dipermalukan di depan. Atau ada lagi Pak Andi. Terima kasih kepada Pak Andi yang menyampaikan pandangannya masing-masing. Dan sebelum kita mengambil itu, saya berharap permasalahan itu sebenarnya apa? Sebenarnya kalian mengenai kita ada kalian yang disampaikan dulu. Yang pertama itu bisa dan karaoke juga malam. Jadi Pak Andi sering melakukan musik main musik lalu malam. Dan dia juga jadi rahasia. Yang ketiga itu kan Pak Andi melakukan setelah bekerja. Pak Andi melakukan bekerja dari setiap hari dan hiburan itu sangat penting dari musik. Dan kemudian perjalanan untuk ikan merasa itu tidak dibuka oleh Pak Andi. Dan kemudian perasaan Pak Andi merasa juga melakukan ya saat dihiburan kemudian yang terakhir itu juga tangganya menjadi tidak harmonis. Apakah itu sudah mewakili permasalahan dari Bapak dari Ibu? Sekarang saya ingin mengambil bercerita karena ini masalahnya kan sudah jelas sudah benar. Sebenarnya saya ingin bertanya kepada Ibu Fitri, ketika masalah ini terselesaikan, sebenarnya apa yang Ibu harapkan? Ibu di sini yang saya harapkan itu hanyalah ketenangan agar bayi saya itu dapat tidur dengan nyenyak, jadi artinya dapat bertumbuh secara baik dan juga sehat. Juga agar ibu saya itu dapat beristirahat dengan baik.
Saya itu tidak bermaksud melarang Pak Andi untuk tidak bermusik, tapi saya itu menginginkan ke Pak Andi itu kalau ingin bermusik itu dengan batas yang wajar seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Fitri. Tadi saya menangkap penjelasan dari Ibu bahwa sebenarnya itu tidak menentang bagi Pak Andi ya. Oke, jadi seperti itu Pak Andi. Ibu Fitri itu sebenarnya tidak menentang hobi bermusik dari Pak Andi. Sebelum itu saya ingin bertanya kepada Pak Andi, seberapa penting sih musik itu untuk Pak Andi? Saya sampai saya berangkat kerja dari subuh dan pulang hampir tengah malam. Ketika saya bermain musik, otak saya bisa beristirahat dari pekerjaan itu. Tanpa musik, kepala saya bisa meledak dan saya tidak punya waktu berlibur seperti orang lain. Rumah menjadi salah satu bagi saya kenapa. Oke, jadi saya mendengar Bapak tadi menyebutkan musik itu sebenarnya pelarian Bapak ya, pelarian yang sangat sekali dari beban pekerjaan Bapak yang sangat berat. Itu kebutuhan dasar dan saya juga bisa memahami. Saya ingin mencoba sesuatu dari Pak Andi. Bisakah Bapak bayangkan sejenak kondisi di rumah Ibu Fitri ketika beliau ini mempunyai anak usianya 10 bulan ya Ibu. Terus ibu yang berumur 76 tahun yang sakit-sakitan gitu. Ketika waktunya istirahat, tapi ternyata ada suara musik yang mengganggu itu, Bapak coba bayangkan. Saya paham Bu, kalau banyak itu tidak bisa tidur, ibunya juga tidak bisa tidur. Kalau orang tua sakit, makin parah sakitnya. Itu juga saya juga punya orang tua dan saya tahu. Jadi Pak Andi sudah memahami kondisi dari Ibu Fitri. Sekarang bagi Ibu Fitri, bisakah Ibu membayangkan kondisi Pak Andi yang bekerja dari subuh sampai malam, tengah malam, tidak ada orang untuk menceritakan keluh kesah, di mana musik itu sebagai pelarian. Saya mengerti berkaitan dengan kondisinya Pak Andi. Jadi musik itu sebagai pelarian yang supaya otaknya itu bernafas. Tapi pada saat itu saya masih kelelahan banget karena saya mengurusi bayi saya yang sering kali menangis dan juga ditambah lagi pada saat itu ibu saya itu masih demam tinggi. Jadi saya menyesal sudah datang ke rumah Pak Andi dengan cara yang kurang. Oke, jadi dari Ibu Fitri dan juga Pak Andi sudah saling memahami kondisi masing-masing ya. Jadi ini dari mediasi kita bisa melihat suatu permasalahan dari sudut pandang orang lain. Jadi ini sangat menarik ya bahwa sesungguhnya kebutuhan dari Ibu Fitri dan Pak Andi itu tidaklah bertentangan. Jadi Ibu Fitri itu memberikan ketenangan untuk melindungi bayinya dan juga ibunya. Lalu Pak Andi juga memerlukan waktu untuk memulihkan diri sendirinya dari kelelahan. Kemudian sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Ini yang merumuskan solusi bersama agar bisa diterima oleh Ibu Fitri dan juga Pak Andi. Jadi dari Ibu Fitri, apa yang ada di benak Ibu? Apa yang ingin Ibu minta kepada Pak Andi agar rumah Ibu menjadi tenang? Baik, terima kasih untuk koordinator. Di sini saya ingin memberikan beberapa hal pada Pak Andi. Yang pertama itu Pak Andi jika bersedia agar bermain musiknya itu paling lambat pukul 22 sampai 22.30 menit atau setara dari jam 10 sampai jam 11 malam ya. Yang kedua itu mungkin Pak Andi tidak ingin bermain musik di rumahnya itu dipasangi alat peredam suara, jadi suaranya ketika beliau akan bermusikan atau berkaraoke bersama karyawan itu tidak menyebar ke seluruh rumah tetangganya seperti itu. Kemudian yang ketiga, mungkin untuk hari kerja mungkin bisa lebih singkat dari hari Sabtu. Jadi itu Pak Andi juga usulan dari Ibu Fitri yang kira-kira menurut Pak Andi bagaimana? Saya sering pulang pukul 9 malam kalau
Kalau batasnya pukul 10, saya hanya punya waktu 1 jam. Mungkin kalau pukul 10 atau 11, saya lebih sanggup untuk memasang peredam suara. Sebenarnya saya sudah memikirkan untuk memasang itu. Saya bisa pasang panel untuk mengurangi suara musik itu. Terus biar suara itu tidak menyebar ke mana-mana. Untuk hal ini kerja, saya bisa lebih tertib dan tidak terlalu sering. Kita makan dari Pak Andi. Kira-kira apakah itu bisa mempertimbangkan batas waktu Pak Andi berdiskusi itu sampai jam 11 malam? Kalau jam 11 malam dengan terpasangnya alat peredam suara di ruangan Pak Andi, saya kira masih bisa dipertimbangkan begitu. Tapi untuk weekend juga harus sesuai ya, juga Pak Andi ini harus juga menepati janjinya bukan hanya. Saya serius, saya akan pasang peredam dalam waktu kurang lebih 1 bulan, dan saya ingin mengucapkan kepada Bu Fitri. Bu Fitri, saya minta maaf atas isi dan waktu itu menggebrak meja dan berteriak di depan tetangga adalah tindakan yang tidak pantas dan tidak mencantumkan diri saya sendiri. Sebenarnya saya hilang dan saya minta maaf. Jadi saya juga minta maaf kepada Bapak Andi yang sudah mendatangi Bapak Andi dengan cara yang berbahaya, dengan berteriak secara keras, kemudian melanggar kehidupan semua orang. Saya juga minta maaf kepada Bapak Andi. Jadi inilah poin dari mediasi sesungguhnya ya Pak Andi. Lebih baik ketika ada suatu permasalahan itu kita menyelesaikannya dengan kepala dingin, tanpa menceritakan bagaimana pandangan kita dalam masalah itu supaya pihak lain itu bisa mendengarkan dan menemukan solusi yang bisa diterima oleh kalian. Jadi jangan menggunakan emosi yang seperti bisa dibicarakan dengan dirikan. Selanjutnya karena sudah ada poin-poin kesepakatan tadi, jadi mari kita tulis semua yang telah kita capai ya. Jadi kita tuangkan ke dalam perjanjian perdamaian. Dari juga Pak Andi berdasarkan musyawarah yang telah dilaksanakan dan penuh keterbukaan, bukan dari semangat kekeluargaan, dua belah pihak benar ini menyepakati di poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Andi Wicaksono bersepakat untuk membatasi kegiatan bermain musik dan karaoke hingga maksimal pukul 11 untuk weekend dan juga pukul setengah 11 pada hari Senin sampai Kamis. Apakah bisa disepakati? Kemudian yang kedua, Bapak Andi Wicaksono bersepakat untuk memasang peredam suara berupa panel akustik, karpet tebal, ataupun material sejenis di ruang musik paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal penandatanganan berita acara ini. Sepakat? Ketiga, volume suara pada kegiatan musik dan karaoke disesuaikan sedemikian rupa hingga tidak mengganggu ketenangan publik sekitar. Sepakat? Yang keempat, kegiatan karaoke bersama karyawan dibatasi maksimal 2 kali dalam 1 bulan pada akhir pekan dengan tetap memperhatikan batas waktu dan volume suara. Sepakat? Yang kelima, apabila Ibu Fitri Hendriani atau warga sekitar masih merasa gangguan setelah kesepakatan ini berlaku, Ibu Fitri berhak menyampaikan hal tersebut secara langsung kepada Bapak Andi Wicaksono melalui cara yang sopan dan damai, dan Bapak Andi Wicaksono bersepakat untuk menerimanya dengan lapang dada. Sepakat? Keenam, kedua belah pihak saling memaafkan atas insiden dan peristiwa yang telah terjadi sebelumnya dan berkomitmen untuk tidak mempermasalahkan kembali kejadian tersebut di kemudian hari. Sepakat? Ketujuh, kedua belah pihak berkomitmen untuk membangun kembali dan menjaga hubungan bertetangga yang harmonis, rukun dan saling menghormati. Sepakat?
melalui pengurus RBC setempat. Sepakat? Jadi pada Ibu Fitri dan juga Pak Andi, kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian proses mediasi pada hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan juga Ibu karena sudah berbesar hati untuk menyampaikan permasalahannya dan merumuskan solusi secara bersama-sama. Apakah dari Bapak atau Ibu ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup, jadi mungkin sudah cukup sampai sini saja di Bapak dan Ibu. Saya sebagai moderator juga mengucapkan permintaan maaf apabila tadi ada salah dalam berkata dan juga ada hal-hal yang mungkin menyinggung hati dari Bapak dan Ibu. Saya akhiri mediasi berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih dari kelompok 14. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment guys.